Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget, yaitu pengerjaan praktikum integrasi modul 3, yaitu peta kerja. Di sini kalian akan belajar bagaimana cara menerapkan konsep peta kerja yang sudah kita bahas tadi ke dalam bentuk analisis nyatanya. Nah, contoh yang akan kita bahas di sini adalah lembar pengerjaan dari tahun sebelumnya, yaitu proses pembuatan Giftbox. Tapi nanti kalian akan membuat versi kalian sendiri sesuai dengan produk yang sudah kalian buat. Sama seperti contoh ini, kalian nanti juga akan mulai dari penjelasan layout dan proses produksi pembuatan Giftbox-nya. Nah, tuliskan, nanti kalian masukkan layout-nya, layout yang kalian buat dari PPO dan layout kalian sendiri. Dari sana, kalian juga masukin proses pembuatannya dari awal pemulaan gitu ya, dari awal masuk ke operator pertama sampai ke tahap finishing. Tujuannya supaya kalian punya gambaran lengkap dulu nih sebelum dipetakan ke dalam bentuk visual seperti PPO dan peta-peta kerja lainnya. Nanti kalian bisa foto-foto juga kayak gini juga ya. Kalau misalnya udah sampai ke bagian finishing, kalian di sini akan membuat peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Nah, pada peta kerja keseluruhan ada PPO. Nah, penting banget nih untuk kalian pahami, untuk peta proses operasi atau PPO ini, pengerjaannya dilakukan secara berkelompok. Artinya, satu kelompok akan memiliki satu PPO yang sama, karena produk yang kalian analisis juga sama. Tapi, sebelum kalian menggambarkan PPO-nya, kelompok kalian juga harus menganalisis terlebih dahulu jenis PPO yang paling sesuai dengan proses produksi kalian. Karena, seperti yang sudah kita bahas, PPO itu ada beberapa jenis, kayak PPO per komponen, per bagian, per batch, atau intermittent process, dan PPO continuous process. Nah, kalian harus diskusiin dulu nih di kelompok kalian, proses produk yang kalian analisis ini cocoknya pakai PPO jenis yang mana, atau apakah PPO per bagian, nanti bisa pada bagian atasnya tuh bagian atas terus ada bagian bawahnya juga, atau nanti PPO-nya akan per komponen, nanti akan ditulisin si bahan-bahannya pada bagian atasnya. Jadi nanti kalian bisa analisis terlebih dahulu dari hasil proses pembuatan kalian gitu ya. Nah, setelah kelompok kalian menentukan jenis PPO-nya, baru kalian buat diagramnya bersama-sama. Nah, supaya nggak pusing kalau misalnya kalian nanti mau ngambil datanya, kalian bisa lihat dari hasil pengerjaan time study pada modul 2. Ini kan udah ada ya, elemen kerjanya kemarin kalian ngapain aja. Terus buat data waktu-waktunya juga kalian udah ada. Kalau misalnya biar nggak pusing, kalian bisa ngambil waktunya dari rata-rata ini. Kalau per prosesnya udah ada langsung. Nanti kalau misalnya kalian mau masukinnya per menit, kalian nanti bisa ubah dulu hasil rata-rata detik ini ke menit dulu. Baru nanti kalian bisa masukin ke pengerjaan PPO-nya. Seperti itu. Kalau misalnya PPO udah, untuk peta kerja yang lainnya, seperti peta aliran proses, terus diagram alir, ada peta pekerja dan mesin, terus serta peta tangan kanan tangan kiri, itu dikerjakannya secara individu sesuai sama operator kalian gitu, kemarin di bagian mana. Nah, itu kalian bisa analisis dari hasil video yang telah kalian buat. Jadi, setiap orang tetap akan membuat
peta masing-masing. Karena peta-peta ini menggambarkan cara kerja dan analisis per orang berdasarkan aktivitas kalian sendiri. Contohnya, meskipun dalam satu kelompok kalian sama-sama membuat keybox, tapi waktu memotong, menempel, atau melipat, cara kerja dan efisiensi gerak tiap orang kan beda-beda. Jadi, disinilah pentingnya peta individu untuk melihat perbedaan itu secara objektif. Nah, diingat juga ya, teman-teman, untuk pemilihan jenis PPO itu bukan asal pilih ya, tapi kalian juga harus menyesuaikan dengan karakter dari si proses produk kalian. Kalau prosesnya berjalan terus-menerus tanpa henti, itu continuous proses. Kalau dikerjakannya per batch atau per siklus, itu intermittent proses. Kalau satu produk punya banyak bagian yang digabung, bisa memakai PPO per bagian, dan kalau prosesnya dalam satu komponen aja, itu bisa menggunakan PPO per komponen. Jadi setiap kelompok harus bisa menjelaskan alasan kenapa mereka memilih jenis PPO tersebut. Nah, di lembar contoh pembuatan e-box ini, misalnya ada menggunakan pendekatan perbagian, karena dalam prosesnya ada banyak komponen bisa. Terus kalau misalnya dari si lembar pengerjaannya juga PPO-nya tuh pengen perbagian bisa tuh, kata aku juga nanti bisa pada bagian atas sama bawah. Terus kalau misalnya mau pakai PPO ini tuh harus ada alasannya dulu ya sebelum kalian ngerjain. Jadi untuk PPO-nya dibuat per kelompok, sementara peta kerja lainnya dikerjakan secara individu. Terus untuk cara pengerjaan dari si PPO-nya, bisa, kalian kan udah belajar ya PPO-nya, nanti sekalian kita analisis bareng-bareng di kelas atau pas asistensian. Terus untuk peta aliran proses, ini tuh lebih ke apa ya, si bahannya dari mana dulu, jadi bener-bener make semua simbol ASME dari si bahan kerjanya tuh di mana dulu. Kayak ini tuh misalnya dari si tempat penyimpanan di gudang, terus nanti dibawa, berarti pakai simbol transportasi dibawa ke bagian operasi, yaitu kertasnya tuh di itu apa sih, dipola pakai penggaris, terus digunting, terus si kertasnya tuh dilubangi sama cutter, terus nanti nunggu dari si komponen lainnya kayak kertas duplek, terus ada mikanya juga, pasti dari gudang bahan baku dulu disimpan, terus nanti transportasi diambil gitu ke bagian proses, terus nanti juga ke bagian penyimpanan dulu sebelum dirakitin gitu ya. Nanti bakal ada proses perakitan tuh antara si kertas babaknya kalau misalnya kalian sama si komponen lainnya. Jadi kalau misalnya buat si peta aliran proses tuh bener-bener semua simbol ASME tuh dipakai, kayak si operasi, infeksi, transportasi, delay, si penyimpanannya juga sama kayak gitu. Terus nanti juga kalian bisa masukin di sini kayak si jumlah jumlahnya ada berapa, terus ada waktunya juga berapa, bisa dimasukin di sini. Terus buat si PPO-nya peta aliran proses juga, ini tuh bisa masukin jaraknya, jumlahnya, waktunya nanti di bagian sini. Ini buat keterangannya, ini buat si lambangnya gitu, urutan kegiatan di sini gitu. Terus untuk diagram alir, itu kayak gini contohnya. Jadi ini tuh setiap komponennya tuh beda-beda warnanya. Kertas krep warnanya merah, terus buat si kertas dupleknya warna kuning, buat mikanya warna hijau, dan juga kalian bisa sesuaiin kayak gitu. Terus ada peta kerja setempat, itu ada peta pekerja dan mesin. Nah, ini tuh peta
pekerja dan mesin. Nanti kalian bisa masukin mesinnya mau apa, tergantung sama mesin yang kalian buat. Kan mesinnya tuh ada gunting, kemarin aku lihat ada gunting, ada cutter, ada apalagi ya, penggaris. Nah itu bisa dimasukin ke sini. Terus biasa ya kayak sekarang atau usulan, terus dipetakan, terus nanti pekerjaannya apa dimasukin biasa. Terus ini buat keterangannya dipakai buat apa, terus ini mesinnya tuh, ini ada waktunya, terus nanti kalian konversi ke persen kayak gitu. Terus ada peta tangan kiri dan kanan juga, itu nanti kalian masukin layout yang kalian buat dari Visio sama layout yang realnya kayak gimana, yang waktu kemarin dipoto operator pada bagian atas. Nah itu dipakai buat di sini di peta tangan kiri dan kanan kayak gini, memegang penggaris. Ini tuh bisa dianalisis dari video ini, banyak ya. Nanti mungkin untuk penjelasan lebih detailnya aku bakal jelasin di kelas kayak gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk PPO dibuat bersama per kelompok, terus peta lainnya dikerjakan per individu. Jadi kalian harus aktif berdiskusi di kelompok, tapi juga bertanggung jawab pada hasil kerja pribadi. Karena dalam dunia industri, kita kerja dalam tim, tapi evaluasi kinerja tetap dilihat per individu. Setelah ini, kalian bisa mulai menentukan produk yang akan dianalisis, lalu bersama kelompok kalian pilih jenis PPO yang paling cocok. Kalau udah, lanjutkan dengan membuat peta individu kalian berdasarkan aktivitas nyata kalian sendiri. Oke teman-teman, ini bagian yang seru karena di sini kita bakal belajar gitu ya, mengubah pekerjaan nyata menjadi sistem yang bisa diukur dan diperbaiki. Disinilah esensi teknik industri. Mungkin cukup sekian video dari aku. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.